pencet tombol subscribe supaya kamu selalu beruntung. Cerita kita, legenda bawang merah dan bawang putih, rakyat Nusantara. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggallah sebuah keluarga yang sangat bahagia dan mempunyai anak remaja yang cantik. Ia bernama Bawang Putih. Tetapi pada suatu hari ibu Bawang Putih meninggal dunia. Ayah Bawang Putih merasa sedih. Di desa tempat tinggalnya ada seorang janda yang memiliki anak. Ia bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih. Dikarenakan ayahnya sering mengobrol dengan ibu Bawang Merah, lalu mereka berdua memutuskan menikah agar Bawang Putih dan Bawang Merah bisa menjadi saudara. Setelah menikah, sifat asli ibu dan Bawang Merah mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan memberinya pekerjaan berat jika ayah Bawang Putih sedang pergi bekerja. Bawang Putih harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, sementara Bawang Merah dan ibunya hanya duduk-duduk saja. Tentu saja ayah Bawang Putih tidak mengetahuinya karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Suatu hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Sejak saat itu, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih. Semua pekerjaan dan beban rumah harus dikerjakan oleh Bawang Putih. Seperti biasa, di pagi hari berjalan menuju sungai. Setelah tiba di sungai, Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asiknya, Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju telah hanyut terbawa arus. Celaka. Baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tiriku. Ketika menyadari hal itu, baju ibu tirinya telah hanyut terlalu jauh. Bawang Putih mencoba menyusuri sungai untuk mencarinya, namun tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa, dia kembali ke rumah dan menceritakannya kepada ibunya. "Dasar ceroboh," bentak ibu tirinya. "Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencari baju itu dan jangan berani pulang ke rumah kalau kau belum menemukannya. Mengerti?" Bawang Putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Dia, Bawang Putih, segera menyusuri sungai tempatnya mencuci sampai matahari hampir tenggelam, belum juga diketemukan. Lalu Bawang Putih bertanya pada seorang paman. Kata paman, "Teruslah dicari sebelum lebih jauh terbawa air." "Baiklah paman, terima kasih," kata Bawang Putih, dan segera berlari kembali menyusuri sungai. Sebentar lagi malam akan tiba dan Bawang Putih dari kejauhan tampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di tepi sungai. Bawang Putih segera menghampiri rumah itu dan mengetuknya. "Permisi," kata Bawang Putih. Seorang perempuan tua membukakan pintu. "Siapa kamu, nak?" tanya seorang nenek. "Saya Bawang Putih, nek. Tadi saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut dan sekarang kemalaman. Bolehkah saya tinggal di sini semalam, nek?" tanya Bawang Putih. "Boleh, nak. Apakah baju yang kau cari berwarna merah?" tanya nenek. "Ya, nek. Apa nenek menemukannya?" tanya Bawang Putih. "Ya, tadi baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang, padahal aku menyukai baju itu," kata nenek. "Baiklah, aku akan mengembalikannya, tapi kau harus menemaniku dulu di sini selama seminggu." Nenek itu memberikan sebuah syarat kepada Bawang Putih. Seminggu kemudian, nenek berkata, "Sudah seminggu kau tinggal di sini, nak. Dan aku senang karena kau anak yang rajin dan berbakti.
Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa baju ibumu pulang. Dan satu lagi nak, kau boleh memilih satu dari dua labu kuning ini sebagai hadiah, kata nenek kepada bawang putih. Mulanya bawang putih menolak diberi hadiah, tapi nenek tetap memaksanya. Akhirnya bawang putih memilih labu yang paling kecil. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya, sementara dia pergi ke dapur untuk membelah labu kuningnya. Alangkah terkejutnya bawang putih ketika labu itu terbelah. Di dalamnya ternyata berisi emas permata yang sangat banyak. Dia berteriak saking gembiranya dan memberitahukan hal ajaib ini ke ibu tirinya, dan bawang merah yang dengan serakah langsung merebut emas dan permata tersebut dari bawang putih. Singkat cerita, akhirnya bawang merah sampai di rumah nenek tua di pinggir sungai tersebut. Seperti bawang putih, bawang merah pun diminta untuk menemaninya selama seminggu. Tidak seperti bawang putih yang rajin, selama seminggu itu bawang merah hanya bermalas-malasan. Akhirnya setelah seminggu, nenek itu membolehkan bawang merah untuk pergi. Bawang merah meminta labu seperti bawang putih. Nenek itu terpaksa menyuruh bawang merah memilih salah satu dari dua labu yang ditawarkan. Dengan cepat, bawang merah mengambil labu yang besar dan tanpa mengucap terima kasih, dia langsung bergegas pergi. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih akan meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Lalu dengan tidak sabar mereka membelah labu tersebut. Tetapi ternyata bukan emas permata yang keluar dari labu tersebut, melainkan binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, dan lain-lainnya. Binatang-binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Itulah akibat orang-orang yang sangat serakah. Hikmah cerita. Keserakahan hanya akan membuat kesengsaraan. Orang yang tak pernah bersyukur akan dihilangkan segala nikmatnya. Janganlah semena-mena terhadap orang lain.